Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Irwan Hadiwardana. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas yang pertama pemakaian tanda baca dan yang kedua penulisan unsur serapan. Tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Catatan: yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka seperti pada 2B. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti, tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk atau setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Catatan: tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata suruh seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai seperti sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Catatan: tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara: yang pertama, nama dan alamat; yang kedua, bagian-bagian alamat; yang ketiga, tempat dan tanggal; dan yang keempat, nama tempat di wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang kesepuluh, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk menggapit keterangan tambahan atau keterangan posisi. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa kolase. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua dipakai untuk jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara: yang pertama, jilid atau nomor dan halaman; yang kedua, surah dan ayat dalam kitab suci; yang ketiga, judul dan anak judul suatu karangan; dan yang keempat, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya se-Indonesia atau se-Jawa Barat. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketujuh,
Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek kebahasaan. Tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung atau menanyakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti oleh spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titik 4 buah. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titik 4 buah. Tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk menggapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kebenarannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan kehilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Materi kedua, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation de ihom par ihom. Unsur-unsur dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua unsur asing penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. A. Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O. Contohnya, mahjab, mahjab. Ain, Arab pada awal suku kata menjadi A, I, U. Contohnya,
Ajaib menjadi ajaib. Saadah menjadi saadah. Ilmu menjadi ilmu. Kaidah menjadi kaidah. Uz menjadi ujur. Maunah menjadi maunah. Ain Arab di akhir suku kata menjadi ka. Contohnya ihtidat menjadi ihtidat. Mujizat menjadi mukjizat. Aa Belanda menjadi a. Faal menjadi fal. Ai tetap ai jika tidak bervariasi dalam e. Contohnya aerobe tetap aerob. Aerodinamis menjadi aerodinamika. Ae jika bervariasi dengan e menjadi e. Contohnya hematite menjadi hematit. Ae tetap ai. Trailer menjadi trailer. Au tetap menjadi au. Contohnya tautomer tetap tautomer. C di depan a, u, o dan konsonan menjadi k. Contohnya calamel menjadi kalomel. C di depan e, i, o dan y menjadi s. Contohnya sentral menjadi sentral. CC di depan u, o dan konsonan menjadi k. Contohnya aklamation menjadi aklamasi. CC di depan e dan i menjadi ks. Contohnya accent menjadi aksen. CCH dan ch di depan a, o dan konsonan menjadi k. Contohnya charisma menjadi karisma. CH yang lapalnya S atau SY menjadi S. Contohnya echelon menjadi eselon. CH yang lapalnya C menjadi C. Chip menjadi chip. Charter menjadi charter. CK menjadi K. Cek menjadi cek. Sangsekerta S. Cabda menjadi sabda. Sastra menjadi sastra. Dat Arab menjadi D. Abdal menjadi abdal. Daib menjadi daib. Fats menjadi fardu. Hadir menjadi hadir. E tetap e. Contohnya epets menjadi efek. E tetap e. Contohnya habeas menjadi habeas. Habeas menjadi habeas. Belanda menjadi e. Sistem menjadi sistem. Tetap contohnya eidetik menjadi edetik. Tetap menjadi stereo tetap stereo. EU tetap EU. Neutron tetap neutron. PA harap menjadi P. Abdal menjadi abdal. Arif menjadi arif. P tetap E. Faktor tetap faktor. GH menjadi G. Ganta menjadi genta. Gain Arab menjadi G. Gaib menjadi gaib. Maghrib menjadi maghrib. Gue menjadi G. Gigwe gige. H Arab menjadi H. Hakim hakim. Islah islah. Hamzah Arab yang diikuti oleh vokal menjadi A, I, U. Contohnya amar menjadi amar. Masalah menjadi masalah. Islah menjadi islah. Kaidah menjadi kaidah. Hamzah Arab diakhiri suku kata kecuali di akhir kata menjadi k. Makmum menjadi makmum. Hamzah Arab diakhiri kata dihilangkan. Contohnya wudu menjadi wudu. I Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi i. Contohnya muslim muslim. I pada awal suku kata di depan vokal tetap i. Iambus tetap iambus. Belanda menjadi i jika lapalannya i. Politik menjadi politik. Tetap jika lapalnya bukan i. Variety tetap varietes. Jim Arab menjadi j. Jariah menjadi jariah. K Arab menjadi K. Khusus menjadi khusus. Eng tetap eng. Contohnya kongres tetap kongres. Oi Yunani menjadi e.
Foetus menjadi petus. Oo Belanda menjadi O. Kompor menjadi kompor. Oo Inggris menjadi U. Pol menjadi pool. Oo vokal ganda tetap O. Contohnya koordinasi nation menjadi koordinasi. A menjadi U jika lapalnya U. Copon menjadi kopon. PH menjadi P. Contohnya pase menjadi pase. PS tetap PS. Pesaudu menjadi pesaudu. PT tetap PT. Contohnya PT Yalin menjadi Pitialin menjadi Pitialin. K menjadi Q menjadi K. Akuarium menjadi akuarium. Kap Arab menjadi K. Akikah menjadi akikah. RH menjadi R. Retorik menjadi retorika. Sin Arab menjadi S. Asas menjadi asas. Sa Arab menjadi S. Hadis menjadi hadis. Sat Arab menjadi S. Musibah menjadi musibah. Sin Arab menjadi sya. Syan menjadi syarat. S di depan A, U, O dan konsonan menjadi SK. Contohnya skutela menjadi skutela. S di depan E, I dan Y menjadi S. Contohnya skintilasen menjadi sintelasi. SCH di depan vokal menjadi SK. Contohnya hema menjadi skema. T di depan I menjadi S jika lapalnya S. Ratio menjadi rasio. Ta Arab menjadi T. Mutlak menjadi mutlak. TH menjadi R. Ortografi menjadi ortografi. U tetap U. Unit tetap unit. U Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi U. Ruku menjadi ruku. U tetap UA tetap UA. Akuarium tetap akuarium. W tetap W. Duet tetap duet. UI tetap UI. Contohnya konduite tetap konduite. U tetap U. Contohnya kota tetap kota. UU menjadi U. Lektur menjadi lektur. V tetap V. Evacuation menjadi evakuasi. Wau Arab tetap W. Jadwal tetap jadwal. U Arab baik satu maupun kata dua konsonan yang dari U dihilangkan. Nahu menjadi nahu. Au diptong Arab menjadi au termasuk yang diikuti konsonan. Hawi menjadi hau menjadi haul. Au Ek pada posisi lain menjadi KS. Ekspres menjadi ekspres. EKY di depan E dan I menjadi KS. Ekseption menjadi ekepsasi. KC di depan A, U, O dan konsonan menjadi KSK. Eksklusif menjadi eksklusif. Y tetap Y jika lapalannya yakitori. Y menjadi I jika lapalannya I atau I. Dinamo menjadi dinamo. Ya Arab di awal suku kata menjadi Y. Yakin menjadi yakin. Y Arab di depan dihilangkan. Kianah menjadi kianat. Selain kaidah penulisan unsur serapan di atas berikut, disertakan daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaian secara utuh dalam bahasa Indonesia. Aat Belanda menjadi at. Contohnya advokat menjadi advokat. Arab menjadi atau at. Akidah menjadi akidah. Al Inggris L dan al Belanda menjadi al. Contohnya formal menjadi formal. An menjadi an. Contohnya informan menjadi informan. Archie Inggris, archie Belanda menjadi arki. Oligarki
Oligarki menjadi oligarki. Ari Inggris, air Belanda menjadi air. Contohnya primary, primair atau primer. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan pada penyebutan kata-kata saya.